Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Farhana Mar'i, dosen pengampu mata kuliah Sains Komputasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas akhir saya mengenai penerapan metode Golden Section Search terhadap dataset Profit in Startup of a Company. Langsung saja. Masuk ke daftar isi. Di sini ada kata pengantar, daftar isi, dan untuk bab 1 latar belakang, bab 2 penjelasan data dan visualisasi, bab 3 implementasi yang berisi generate fungsi persamaan, evaluasi error dataset, implementasi metode Golden Section, dan kode program MATLAB. Lalu bab 4 ada hasil analisis dan kesimpulan, lalu yang terakhir mengenai referensinya. Langsung masuk ke latar belakang, langsung ke poinnya. Di sini penelitian ini membahas pentingnya pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan atau R&D dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penulis menekankan bahwa hubungan antara pengeluaran R&D dan profit tidak selalu linear, sehingga penting untuk menemukan titik optimal pengeluaran R&D-nya. Lalu untuk pemilihan dataset dengan variabel pengeluaran R&D sebagai independen X dan profit perusahaan sebagai dependent atau Y, bertujuan untuk memahami hubungan yang kompleks antara kedua variabel tersebut. Dalam penelitian ini, metode Golden Section Search digunakan untuk menemukan nilai pengeluaran R&D yang menghasilkan profit maksimal. Metode GSS dipilih karena keunggulannya dalam menentukan nilai optimal pada fungsi nonlinear tanpa memerlukan informasi turunan fungsi, sehingga cocok untuk digunakan pada kasus dengan hubungan yang tidak selalu linear. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi besaran pengeluaran R&D yang ideal untuk memaksimalkan profit perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi manajer perusahaan dalam merancang strategi pengelolaan anggaran R&D yang lebih efektif dan efisien dengan pengeluaran R&D yang optimal. Perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas, mengurangi pemborosan anggaran, serta memperkuat daya saing di pasar yang terus berkembang. Lalu ada di bagian penjelasan dataset dan visualisasinya. Dataset yang digunakan berjudul Profit in Startup of a Company yang diambil dari Kaggle, terdiri dari beberapa variabel, yaitu yang pertama R&D spend, lalu ada administration, lalu marketing spend, dan state, dan yang terakhir profit. Di sini fokus analisis saya terhadap pada variabel R&D dan spend R&D spend dan profit. Lalu berikut sebagian kecil datanya. Lalu pada penelitian ini, hal ini dilakukan untuk menilai secara khusus pengaruh pengeluaran biaya pengeluaran R&D terhadap profit yang didapatkan oleh startup. Lalu berikut ada plot R&D spend dan startup profitnya, menunjukkan hubungan positif yang kuat antara R&D spend dan profit. Pola data yang naik secara konsisten mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran R&D berbanding lurus dengan peningkatan profit perusahaan. Garis tren linear pada plot menegaskan bahwa korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat linear dan stabil. Namun meskipun pengeluaran R&D yang lebih tinggi cenderung menghasilkan profit yang lebih besar, perlu dianalisis lebih lanjut apakah terdapat titik optimal di mana tambahan pengeluaran tidak lagi memberikan peningkatan profit yang signifikan. Hal ini penting agar perusahaan dapat mengalokasikan anggaran R&D secara lebih efisien untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu ada implementasi. Yang pertama, untuk generate fungsi persamaan. Setelah dilakukan plotting dataset menggunakan Microsoft Excel, dengan fitur scatter didapatkan persamaan regresi linearnya Y sama dengan 0,8543 X ditambah 49033, menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran R&D memiliki dampak positif terhadap profit perusahaan dengan kenaikan profit sebesar 0,8543 untuk setiap unit pengeluaran R&D tambahan. Lalu
untuk evaluasi error datasetnya berdasarkan evaluasi error nilai MSI-nya sebesar sekian 85,1 120,932.02 dan RMSI-nya sebesar 9,226.1 menunjukkan bahwa terdapat selisih rata-rata antara nilai prediksi dan nilai aktual. Namun masih dalam batas yang wajar mengingat skala data yang besar. Lalu nilai R-square sebesar 0,94665 menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan sekitar 94,65% variasi dalam data profit yang dipengaruhi oleh R&D spend. Nilai R-square yang tinggi mengindikasikan bahwa model memiliki performa yang baik dan hubungan linear antara variabel independen dan dependennya cukup kuat meskipun terjadi sedikit error yang masih tersisa. Lalu untuk implementasi metode golden section-nya dapat dilihat interval awalnya seperti berikut. Literasi 1 untuk A-nya 0 dan B-nya 1 untuk literasi 0 untuk A-nya 0, B-nya 165.349.0. Lalu literasi 2 interval dapat dilihat. Lalu di literasi 2 di sini literasi sampai ke literasi 10 dan akan dilanjutkan ke dalam program MATLAB dikarenakan belum didapatkan nilai yang konvergennya. Dan untuk mengetahui titik optimal secara jelas akan dibandingkan dengan fungsi fmin bnd. Lalu untuk kode program sebagai berikut. Lalu ada alur penjelasan programnya. Untuk membaca program, visualisasi data, regresi linear, ada metode golden section search, ada metode fmin bnd, lalu untuk menampilkan nilai prediksi dan didapatkan hasil analisis dan seperti berikut. Dapat dilihat persamaan regresi yaitu sama Y sama dengan 0,8543X ditambah 49032.8991 dengan nilai RMSE 9226.1005. Lalu untuk hasil dari golden section search-nya X optimal GSS nya didapatkan 165.348.4018, lalu Y-nya 190.288.16120 dan iterasi golden section search-nya akan ditemukan pada literasi ke 24. Lalu untuk hasil MND-nya seperti berikut. Lalu didapatkan plot dataset dapat dilihat seperti berikut. Lalu untuk penjelasannya, persamaan regresi linear yang diperoleh adalah Y08543X ditambah 49032.8991 dengan RMS sebesar 9226.1005. Hasil GSS menunjukkan pengeluaran optimal untuk memaksimalkan profit sebesar 165.000 dolar dan menghasilkan profit maksimum sekitar 190.000 dolar. Metode FNI memberikan hasil yang hampir identik dengan GSS, menunjukkan efisiensi waktu yang lebih baik. Lalu kesimpulannya, pengeluaran iklan optimal untuk memaksimal profit adalah 165 sekian ribu dolar dengan profit maksimum sekitar 190.000 sekian dolar. Kedua metode
tersebut, JSS dan Fmin BND memberikan hasil yang konsisten meskipun JSS memerlukan lebih banyak literasi. Lalu untuk tentunya di sini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor eksternal dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran. Selanjutnya di sini ada referensi, lalu masuk ke program MATLAB yang telah dibuat. Oke, dapat dilihat untuk hasilnya seperti tadi. Berikut ada nilai RMSE dan bersama regresi, lalu hasil JSS, lalu hasil Fmin BND-nya, lalu di sini ada plot datasetnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.